Jadi ada mimpi dari teman gua. Teman gua nggak apa-apa untuk di-share, ini tafsir mimpi part 5 ya. Jadi teman gua tuh mimpi bahwa dia tuh mengerti dunia lautan gitu. Dan dia sering renang, tapi di sungai. Dia belum pernah renang di laut dan belum pernah sampai terombang-ambing di laut. Dan ini pertama kalinya dia terombang-ambing di laut. Nah, di sini dia tuh merasa bahwa sudah ngerti gitu guys. Tapi di mimpi itu laut itu sangat dahsyat gitu ya, sangat mengerikan dan menyeramkan bagi dia. Akhirnya dia tenggelam guys. Dia tenggelam dan ceritanya itu pas di mimpi nggak tahu gimana tiba-tiba ngambang lagi, tapi dengan instruktur diving. Nah di sini artinya nggak semua hal itu kita tahu guys. Jadi tidak semua hal itu kita ngerti. Banyak hal yang kita tuh nggak ngerti. Dan gue pribadi lumayan nyambung sama mimpi ini karena gue itu beli jam tangan diving ya. Gue beli jam tangan diving Seiko Prospect, Seiko Tuna, dan jam tangan itu gue pakai untuk renang kedalaman 2 meter. Tapi apa istilahnya guys ya? Tapi gue tuh masih banyak yang gue nggak tahu gitu. Kayak gue kira kalau berenang itu kayak gampang guys. Ternyata enggak juga. Dan gue kira dan banyak yang ternyata lebih ahli daripada gue gitu guys. Yang peralatannya itu lebih. Waktu itu gue diving itu gue lengkap guys. Gue lengkap pakai kayak tabung oksigen, terus pakai tabung oksigen sama kacamata doang sih. Gue pakai jam-jam yang kayak diving gitu guys, yang anti air banget. Tapi semakin dalam gue semakin apa istilahnya guys, gue tidak sejago itu ternyata. Jadi kita terlalu overestimate pengalaman diri. Nah di teman gue ini bener guys. Jadi teman gue tuh dia emang jago guys. Kalau teman gue ini lebih jago dari gue. Dia certified tadi diving master gitu loh. Apalagi dia tuh udah certified sebagai penyelam gitu. Tapi at some point dia itu takut banget sama hewan-hewan dalam air gitu. Misalnya ada ikan yang serem-serem gitu. Dia mimpi tiba-tiba ketemu ikan hiu, terus ketemu ikan paus, terus tiba-tiba ketemu belut listrik gitu di dalam air. Jadi sejago-jagonya kita dalam apa istilahnya? Jadi dalam mimpi itu mengajarkan bahwa hal yang tidak masuk akal pun jadi masuk akal gitu. Dan menurut gue ini penting dalam hidup. Jadi kita tidak apa istilahnya? Jadi kita lebih terus-terusan belajar gitu. Jangan berdiam diri terus kayak merasa kita tuh mengerti. Karena di dunia nyata begitu memang guys. Jadi di atasnya kita ada di atasnya kita lagi gitu. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu. Kira-kira kayak gitu guys. Ini teman gue udah master banget di dunia renang guys ya, tapi masih takut sama mimpi karena memang mimpinya sangat realistis dan di dunia laut itu sangat dalam guys. Jadi semakin dalam kita menyelam, itu badan kita kayak semakin ditekan sama air. Nah itu mungkin teman gue masih nggak nyangka gitu. Jadi banyak hal yang kita lihat itu gampang, tapi ketika kita lakukan itu susah guys. Gue kasih contoh lagi guys ya, misalnya nih, kalian ngelihat orang mancing itu kayak gampang banget langsung dapat ikan dan lain-lain. Tapi mereka itu bisa mancing setelah belasan tahun mancing gitu, melewati ombak dan lain-lain. Tapi kalau kita sendiri yang mancing, jangankan sampai dapat ikan itu udah bosen gitu guys. Jadi intinya tuh kita itu terbatas ya sebagai manusia. Jadi menurut gua ya, hal yang paling bijak kalau kita mendapat mimpi seperti ini adalah kita menanyakan kepada yang ahli gitu. Maksudnya kalau kita mau melakukan sesuatu, misalnya kan pengen berenang dalam gitu ya, pengen diving, pengen cliff jump gitu ya, atau kan pengen survival di hutan gitu ya, atau apapun lah, dalam hal apapun, kayak misalnya kita pengen membangun bisnis mungkin ya, atau mungkin kalian pengen kuliah gitu atau apa. Jadi yang paling bagus itu kalian menanyakan kepada yang expert gitu, jangan kita jalan sendiri gitu, karena banyak hal yang kita nggak tahu gitu, dan kita baru tahu ketika kita bertanya. Jadi intinya bertanya.